Halo, salam sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 7 fakta seputar persalinan. Menjelang persalinan, pasti moms akan mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan. Apalagi ini adalah persalinan yang pertama kalinya. Tapi tak perlu khawatir ya, moms. Tidak perlu cemas ya. Kali ini saya akan membahas 7 fakta seputar persalinan. Jadi moms bisa menjadikan modal untuk persiapan persalinan nanti. Baik, langsung saja kita bahas. Tetapi sebelumnya bagi moms yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di subscribe ya, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa di share di berbagai tempat agar berguna untuk ibu hamil yang menjelang persalinan. Yang pertama, tentunya moms harus tahu ya, ciri-ciri moms sudah waktunya melahirkan. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, adanya rasa mules ya. Mulesnya ini sering ya. Sering yang dikatakan dengan kontraksi asli ya. Biasanya muncul selama waktu-waktu dekat ya. 10 menit, 5 menit. Ini moms bisa ketahui ya untuk menghitung atau untuk mengetahui apakah ini kontraksi palsu atau sudah kontraksi asli, yang tandanya moms sudah waktunya melahirkan. Moms bisa tonton video yang sudah saya buat di atas ini. Kemudian yang kedua, rahim ini ya, perut bagian rahim, kandungan ini terasa seperti keras, kencang ketika diraba. Keras dan kencang ini ketika adanya kontraksi atau adanya rasa mules yang muncul. Kemudian yang berikutnya, keluar lendir darah ya pada jalan lahir atau pada vagina. Kemudian adanya cairan yang keluar dari jalan lahir, kemungkinan itu adalah ketuban ya, ketuban yang merembes ya pada jalan lahir. Moms bisa ketahui ya tanda-tandanya air ketuban itu merembes. Bisa tonton video yang sudah saya buat ini. Yang kedua adalah moms harus tahu ya mengenai seputar persalinan itu seperti apa, yaitu bahwasanya proses persalinan itu dibagi menjadi 4 kala ya. Kala 1 itu dimana ditandai adanya pembukaan serviks ya, sehingga terjadi penipisan pada leher rahim, terjadinya adanya pembukaan ya, mulai dari pembukaan 1, kemajuan lagi sampai pembukaan 10. Biasanya untuk kelahiran yang pertama kali itu membutuhkan waktu antara pembukaan 1 sampai 10 cm, itu dibutuhkan waktu 12 sampai 18 jam. Misalkan hamil yang kedua itu lebih cepat ya moms, biasanya hanya butuh waktu 6 sampai 8 jam ya untuk kemajuan pembukaan 1 sampai 10. Tapi memang sebagian besar memang ini tidak menjadi patokan juga ya, tergantung dari mulesnya si ibu itu sendiri ya. Biasanya walaupun ini adalah persalinan yang pertama kali ya, kalau misalkan mulesnya atau kontraksinya itu bagus ya, itu bisa juga tidak sampai 18 jam. Biasanya 10 jam itu sudah lengkap, itu juga ada. Kemudian yang terjadi pada kala 2. Kala 2 yaitu proses ketika mengeluarkan janin dengan adanya bantuan mengejan yang kuat, mengejan yang benar untuk mendorong bayi itu keluar dari jalan lahir. Moms bisa terapkan ya cara mengejan dan bernapas yang benar ketika adanya kontraksi. Moms bisa tonton video yang sudah saya buat, diaplikasikan karena ini memang real ya, dipraktekkan oleh pasien, ini memang sangat terbukti. Bisa tonton video di atas ini. Kemudian kala 3. Kala 3 itu adalah pelepasan ari-ari ya, atau plasenta itu dilepas ya. Pelepasan plasenta setelah bayi lahir.
Kala 4 ya. Kala 4 itu adalah proses evaluasi. Evaluasi ini 1-2 jam setelah ari-ari atau plasenta itu lahir ya. Ini bertujuan ya untuk mengetahui ya, apakah perdarahan yang keluar ya dari rahim ya, ini banyak sedikitnya, volumenya berapa, apakah ada gumpalan-gumpalan, dan itu adalah dievaluasi pada kala 4. Fakta yang ketiga adalah apa sih yang harus dilakukan ketika mules itu semakin sering? Ya, ini sudah pasti ya tanda-tanda bahwa mams itu sudah waktunya untuk kelahiran. Yang pertama, jangan sampai mams itu menahan buang air kecil ya. Karena bila mana semakin mules itu sering ya, kontraksi semakin adekuat, itu akan memicu mendorong ke arah bawah, yang akhirnya memicu keinginan ibu untuk sering untuk melakukan BAK, buang air kecil. Dan itu jangan sampai mams untuk menahan buang air kecil. Bila mana menahan buang air kecil, maka akan mengganggu untuk proses kemajuan pembukaan. Kemudian yang kedua, mams bisa jalan-jalan ya di dekat-dekat tempat sekitar persalinan aja ya, ketika mules sambil jalan-jalan. Ini bertujuan agar semakin sering ya, semakin kuat kontraksi, semakin sering mules, maka akan semakin cepat penurunan kepala janin yang akhirnya akan mempercepat pembukaan. Kemudian bila mules itu pasti kan merasakan yang namanya sakit ya. Untuk mengurangi rasa sakit ketika kontraksi adekuat ya, kencang mules tersebut, mams bisa menarik nafas panjang ya, keluarkan dari mulut ya. Itu sangat efektif untuk mengurangi rasa nyeri ketika munculnya mules atau kontraksi. Mams bisa terapkan ya metode tiup-tiup ya, ini yang lagi viral yang sudah saya buat di atas ini ya, diterapkan karena itu memang sangat bermanfaat. Kemudian ya, jangan sampai ya mams itu mengejan sebelum pembukaan itu lengkap. Misalkan pembukaannya ini sudah di pemeriksaan dalam, pembukaan sudah 8, kurang 2 lagi dong ya. Tapi karena mams memang merasakan nyeri yang hebat ya, ketika kontraksi semakin mendekati 10 cm, maka akan semakin nyerinya akan sangat-sangat terasa. Dan itu jangan sampai mams melakukan hal yang fatal ya, atau tadi yang saya sebutkan jangan sampai mengejan. Jadi mams cukup mengaplikasikan yang sudah saya jelaskan tadi ya, metode tiup-tiup itu untuk mengurangi rasa nyeri ketika adanya mules atau kontraksi yang adekuat. Karena bila mana mams itu pembukaan cervixnya belum lengkap tetapi sudah mengejan, itu maka akan membuat ruptur ya, robekan pada jalan lahir, dan itu nanti robekannya itu tidak beraturan. Jadi jangan sampai ya mengejan sebelum waktunya. Nah, bila mana mams ya mulesnya sudah tidak terlalu sakit ya, tidak terlalu sering, mesti kan ada jeda, dibuat untuk minum ya, kalau bisa untuk makan ya makan ya, karena ini juga sangat berpengaruh untuk memberikan energi ya ketika mengejan setelah pembukaan itu lengkap untuk proses mengeluarkan janin. Kemudian yang berikutnya adalah fakta posisi mengejan yang baik. Nah, di video sebelumnya ini saya sudah menjelaskan ya posisi ya mengejan yang baik seperti apa. Bisa tonton video yang sudah saya buat ini, lengkap ya di situ, silahkan diaplikasikan. Jadi ketika proses persalinan ya tidak harus dengan posisi mengangkang ya, bisa duduk, jongkok ya, miring ya, atau mungkin posisi menungging ya, itu bisa mams konsultasikan ya sebelumnya menjelang persalinan kepada penolong persalinan yang sebelumnya yang sudah mams rencanakan ya. Kemudian fakta berikutnya adalah bagaimana sih ciri-cirinya kalau misalkan pembukaan ini sudah lengkap.
Bila pembukaan sudah lengkap ya, mams pastinya ingin mengejan. Rasanya itu pengen BAB dan sudah tidak bisa tertahan lagi. Itu yang dikatakan pembukaan sudah lengkap. Nah, di waktu-waktu ini ya, mams harus benar-benar memperhatikan ya, bagaimana caranya ya, mengejan yang benar, bernapas yang benar, ketika ada kontraksi bagaimana, ketika tidak ada kontraksi bagaimana ya. Itu harus benar-benar mams perhatikan ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Bila mana ada mules, kontraksi ya, tarik nafas panjang ya, keluar dari mulut. Kemudian bila mana sudah mulai kenceng lagi, didenkan ya, sambil mata melihat perut ya, posisinya seperti bagaimana yang sudah saya buat video tadi ya. Posisinya kaki bagaimana ya, posisi mata seperti apa ya. Kemudian didenkan seperti orang BAB. Bila mana nafas yang ditarik itu sudah habis, kalau misalkan kencengnya masih, sambung nafas kemudian didenkan lagi. Bila mana kontraksinya, mulusnya sudah hilang ya, dibuat untuk minum, istirahat, tak apa-apa. Minum ya, minum air hangat, minum teh hangat, itu boleh. Kemudian ya, bila mana pembukaan itu sudah lengkap ya, udah 10 cm, itu beberapa kali mengejan pasti kepala bayi itu akan keluar. Ya, jadi ketika sudah benar-benar mengejan, ketika kepala bayi itu keluar, stop untuk mengejan ya. Cukup mengejan patah-patah. Seperti itu ya. Itu nanti badan, lengan ya, kaki itu akan keluar dengan sendirinya. Posisi kepala keluar dan nanti itu akan otomatis ya, itu semangga takdirnya seperti itu ya bayi. Bayi itu nanti akan posisinya berbalik sendiri dan keluar sesuai alurnya. Apa sih tanda-tanda bayi kita itu lahir sehat, normal? Ya, tanda-tandanya adalah ketika bayi itu sudah dilahirkan, dia akan menangis keras, langsung spontan bernafas ya. Biasanya itu memang ada hambatan-hambatan ya pada saluran pernafasannya, tapi mams tidak perlu khawatir karena nanti yang membersihkan memang tenaga kesehatan ya, bidan ya tentunya. Jadi mams kalau sudah mendengar bayinya itu nangis, itu tandanya bayi mams itu sehat dan tentunya bernafas. Kemudian bayi banyak gerak ya, punya berat badan lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram atau 2,5 kilo sampai 4 kilo. Yang terakhir adalah adanya perubahan fisik ya. Kalau menjelang persalinan ya, itu pasti ada perubahan fisik pada ibu hamil itu sendiri, yaitu akan terlihat turun ke bawah. Jadi kebanyakan orang itu melihat ya, oh ini perutnya sudah ke bawah, perutnya udah ke bawah, berarti ini udah mau lahiran nih gitu ya. Biasanya itu kan posisinya lonjong seperti ini, tetapi dia akan kelihatan sekali ya kalau sudah mendekati lahiran itu dia akan ke bawah. Jadi lebih kelihatan jatuh ya. Kemudian ibu hamil akan merasakan kram ya. Kram pada perut bagian bawah. Kram ini sering muncul bahkan terjadi secara berulang-ulang. Sudah mulai sering basah ya. Dan juga lembab. Karena kalau orang mau lahiran itu pasti akan lebih banyak keluar cairan pada jalan lahir. Demikian ya yang saya bahas kali ini. Jangan lupa di subscribe bila mana video ini bermanfaat ya. Di share di berbagai tempat agar bermanfaat untuk ibu hamil di luar sana menjelang persalinan. Semoga bisa melahirkan secara normal dan bayi sehat, ibunya sehat ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.